Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sanjaya dengan stambuk M1B1 24038. Baik, pada kesempatan kali ini kami dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan topik pengendalian kerusakan lingkungan. Baik, langsung saja kami dari kelompok 21 dengan tema pengendalian kerusakan lingkungan melalui kelembagaan adat. Baik, apa itu kelembagaan adat? Di sini kami akan menjelaskan kelembagaan adat yaitu merupakan sistem sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita dan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan itu sendiri. Melalui aturan adat, masyarakat diajarkan untuk memanfaatkan sumber daya alam mereka secara bijaksana sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga dan tetap konsisten. Adapun latar belakang dari pengendalian kerusakan lingkungan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, teman-teman, seperti hutan, sungai, laut, dan keanekaragaman hayati. Namun, saat ini kerusakan lingkungan namun sampai saat ini kerusakan lingkungan semakin meningkat, teman-teman, akibat pedagang liar, pencemaran, pengelolaan limbah yang tidak baik, dan lagi-lagi ada aktivitas manusia yang sangat sampai saat ini kita rasakan dampaknya, yaitu pertambangan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut tidak hanya pemerintah yang ikut berperan, tetapi dibutuhkan masyarakat adat untuk terjun langsung di lapangan atau ikut terlibat dalam untuk mengatasi masalah yang seperti ini. Sejak dahulu masyarakat adat telah memiliki aturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Nah, oleh karena itu keberadaan kelembagaan adat menjadi salah satu solusi dalam pengendalian kerusakan lingkungan. Baik, itu dari saya kembalikan atau saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Saudara Zabir. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas profil kelembagaan adat ini, sebaiknya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Zabir dengan NIM M1B1240026, di mana saya membahas profil kelembagaan adat dan analisis kelembagaan. Yang pertama, profil kelembagaan adat. Kelembagaan adat adalah organisasi atau sistem yang mengukur kehidupan masyarakat berdasarkan hukum-hukum adat dan nilai-nilai kebudayaan secara turun-temurun. Di Indonesia terdapat berbagai macam contoh kelembagaan adat, seperti masyarakat di Baduy sana di Banten, masyarakat Amatoa di Kerajang di Sulawesi Selatan, sistem Sasi di Maluku, serta Awik-Awik di Bali. Setiap daerah memiliki aturan adat yang mengatur pemanfaatan hutan, sungai, laut, maupun sumber daya alam lainnya. Selanjutnya, analisis kelembagaan. Analisis kelembagaan adat memiliki peran dalam pengendalian kerusakan lingkungan. Yang pertama, melalui aturan adat yang membatasi pemanfaatan sumber daya alam. Kedua, masyarakat melakukan pengawasan bersama terhadap kawasan adat sehingga pelanggaran segera diketahui. Yang ketiga, pelanggaran dikenai sanksi berupa sanksi moral yang memberikan efek jera. Selain itu, nilai-nilai menjaga lingkungan juga diwariskan kepada generasi muda yang melalui pendidikan adat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena sewajarnya manusia tidak luput dari kesalahan. Baik, terima kasih Saudara Zabir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi dengan NIM M1B1241107
Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peran kelembagaan adat terhadap lingkungan. Kelembagaan adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat adat memandang alam bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sesuai aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun agar tidak menimbulkan kerusakan. Salah satu peran utama kelembagaan adat adalah pelestarian hutan. Banyaknya masyarakat adat menetapkan kawasan hutan tertentu sebagai hutan yang tidak boleh ditebang atau dimanfaatkan secara bebas. Aturan ini bertujuan untuk menjaga fungsi hutan sebagai penyerap air, menjaga banjir dan longsor, menjaga kesuburan tanah, serta menjadi habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar. Dengan adanya aturan tersebut, kondisi hutan tetap terpelihara meskipun dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain menjaga hutan, kelembagaan adat juga berperan dalam melindungi sumber daya air seperti sungai, mata air, dan danau. Masyarakat adat biasanya melarang aktivitas dapat mencemari atau merusak sumber air seperti membuang limbah, menebang pohon di sekitar mata air, atau melakukan kegiatan yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Kelembagaan adat juga berperan dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Beberapa aturan adat membatasi perburuan satwa liar, pengambilan hasil hutan, maupun penangkapan ikan pada waktu-waktu tertentu. Aturan tersebut memberikan kesempatan bagi tumbuhan dan hewan untuk berkembang biak sehingga populasinya tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan. Salah satu contoh yang terkenal adalah sistem sasi di Maluku. Dalam sistem ini, masyarakat dilarang mengambil hasil laut maupun hasil hutan pada periode tertentu. Larangan tersebut bertujuan memberikan waktu bagi sumber daya alam untuk tumbuh dan pulih kembali setelah masa larangan berakhir. Masyarakat dapat memanfaatkannya secara bersama-sama sesuai ketentuan adat. Sistem ini terbukti bahwa mampu menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain sasi, terdapat pula masyarakat Baduy di Banten yang menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon secara sembarangan. Dari berbagai contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada teknologi modern atau kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam menaati aturan adat. Oleh karena itu, kelembagaan adat perlu dilestarikan dan didukung karena terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mewariskan nilai-nilai cinta alam kepada generasi berikut. Mungkin itu dari saya akan berikan materi selanjutnya kepada Aventi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aventi Lestari dengan NIM M1B1240029. Langsung saja pada materinya. Pertama itu tantangan. Meskipun memiliki peran yang penting, kelembagaan adat masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah berkurangnya wilayah adat akibat pembangunan, lemahnya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, masuknya investasi yang mengabaikan hak masyarakat adat, serta menurunnya minat generasi muda untuk mempelajari adat istiadat. Yang kedua, peluang. Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat mendukung keberadaan kelembagaan adat, seperti meningkatnya pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adat dalam mengelola lingkungan, pembangunan ekowisata berbasis budaya,
serta pemanfaatan teknologi untuk mendokumentasikan hukum adat. Yang terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan adat memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian kerusakan lingkungan melalui aturan adat, pengawasan masyarakat, serta pemberian sanksi kepada pelanggar. Masyarakat adat mampu menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan kelembagaan adat perlu terus diperkuat agar lingkungan tetap lestari untuk generasi mendatang. Mungkin itu saja ya materi yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.